Landasan pendidikan adalah asumsi yang menjadi pondasi dan rangka pijakan atau titik tolak dalam rangka latihan atau praktik pendidikan, studi pendidikan. Untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya sendiri, pengertian landasan dikaitkan dengan pendidikan menjadi penting karena landasan dalam pendidikan adalah sebagai acuan konsep, prinsip, teori bagi pendidik atau guru dalam rangka melaksanakan praktik pendidikan dan studi pendidikan. Selanjutnya, jenis-jenis landasan pendidikan. Nah, asumsi-asumsi yang terjadi titik tolak dalam rangka pendidikan dari berbagai sumber dapat bersumber dari agama, filsafat, ilmu, dan hukum atau yuridis. Jenis-jenis pendidikan dapat diidentifikasi dan dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama adalah landasan pendidikan agama, yang kedua landasan filosofis pendidikan, yang ketiga landasan ilmiah pendidikan, dan yang keempat landasan hukum yuridis pendidikan. Selanjutnya ada fungsi landasan pendidikan. Pendidikan yang diselenggarakan dengan suatu landasan yang kokoh, maka praktiknya akan mantap. Artinya jelas dan tepat tujuan, tepat pilihan isi kurikulumnya, efisien dan efektif cara pendidikan yang dipilihnya, dan sebagainya. Dengan demikian, landasan yang kokoh setidaknya kesalahan-kesalahan konseptual yang dapat merugikan dapat dihindari sehingga praktik pendidikan diharapkan sesuai dengan fungsi dan sifatnya serta dapat dipermudah. Nah, yang terakhir yaitu ruang lingkup dari landasan pendidikan. Ada beberapa landasan yaitu landasan filosofis. Filosofis pendidikan merupakan titik permulaan dalam proses pendidikan dan menjadi titik tolak akan arah dan tujuan dalam pendidikan, terutama ketika menentukan aspek tujuan-tujuan dalam pendidikan. Dalam suatu landasan pendidikan, filosofi memberikan suatu gambaran atau pandangan dalam menyusun sebuah konsep pendidikan. Nah, yang kedua yaitu landasan sosiologis. Ruang lingkup sosiologis pendidikan yaitu mengatur hubungan atau interaksi antara individu dan kelompok dengan sekolah atau lembaga pendidikan lainnya. Interaksi ini penting untuk menciptakan hubungan yang sinergis dan berkelanjutan sehingga tujuan pendidikan bisa tercapai dengan baik. Nah, yang ketiga yaitu kultural. Landasan kultural adalah pendidikan berasal dari keterkaitan yang cukup kuat antara kebudayaan dan pendidikan. Kebudayaan ini berkembang dalam masyarakat akan menentukan bagaimana sistem pendidikan akan disusun dan dipraktikkan dalam masyarakat tersebut. Selain itu, kebudayaan juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi belajar serta memberi sudut pandang masyarakat terhadap pendidikan. Nah, selanjutnya landasan psikologis merupakan salah satu ruang lingkup dalam menentukan landasan pendidikan yang akan dibuat khususnya dalam mempelajari aspek kejiwaan manusia. Karena aspek kejiwaan adalah didik harus dikuasai untuk membantu memilih metode dan teknik pembelajaran yang tepat dan baik ketika mengajar, membina mental dan memberikan petunjuk. Sehingga jika guru tidak mampu memahami aspek psikologis anak didik akan
berakibat fatal dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya ada landasan ilmiah dan teknologi. Pendidikan sangat erat kaitannya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, menciptakan, mengajarkan, dan mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidikan juga dipraktikkan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Dengan demikian, pendidikan bukan hanya berperan dalam pewarisan iptek, tetapi juga ikut menyiapkan manusia yang sadar iptek dan calon pakar iptek itu. Selanjutnya, pendidikan akan dapat mewujudkan fungsinya pelestarian dan pengembangan iptek tersebut.